Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengkaji jurnal internasional tentang eksternalitas. Kelompok kami terdiri atas 4 orang. Yang pertama, Kurnia Puspita Anjani, kemudian ada Pramita Tiara Isnaini, ada Widiawati, dan yang terakhir saya sendiri ada Muhammad Khalili. Di sini kami membahas jurnal yang berjudul Urban Network Externalities, Agglomeration Economic and Urban Economic Growth oleh Yin Huang, Tao Hong, dan Tauman. Jadi pada intinya, penelitian ini agak berbeda sudut pandang dengan jurnal eksternalitas yang lain. Umumnya, orang berpikir kegiatan X itu dampaknya apa. Tetapi jurnal ini berpikir sebaliknya, yaitu X ini merupakan dampak dari apa. Nah, menurut saya pribadi sudut pandang seperti ini memang akan lebih relevan jika dipakai pada eksternalitas yang positif. Jurnal ini ingin mencari pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya dampak dari apa. Di sini penulis jurnal membandingkan antara jaringan kota dengan ekonomi aglomerasi. Nah, apa itu jaringan kota dan apa itu ekonomi aglomerasi? Secara sederhana, jaringan kota ialah kumpulan dari beberapa kota yang saling terhubung satu sama lain. Sedangkan ekonomi aglomerasi yaitu sistem ekonomi yang berpusat untuk mengembangkan satu kota. Latar belakang dari penelitian ini adalah keterkaitan antar kota menjadi semakin erat dengan pesatnya perkembangan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi yang mengiringi globalisasi ekonomi dan integrasi regional. Jaringan perkotaan yang berpusat di kota-kota besar dan berisi banyak kota kecil dan menengah secara bertahap terbentuk dengan percepatan arus berbagai faktor material dan non-material. Bentuk perkotaan yang dominan juga telah berubah dari space of place menjadi space of flow, di mana pembangunan perkotaan lebih bergantung pada interaksi dan efek limpahan spasial antar kota daripada fungsi dan karakteristiknya. Maka dari itu, studi ini menganalisis pengaruh eksternalitas jaringan perkotaan terhadap pertumbuhan perkotaan dan membandingkannya dengan ekonomi aglomerasi dari perspektif teori eksternalitas. Baik, bagian selanjutnya adalah bagian permasalahan. Teori ekonomi regional dan perkotaan tradisional menekankan peran ekonomi aglomerasi dalam mendorong pertumbuhan regional. Namun jaringan perkotaan secara bertahap menjadi bentuk utama dari sistem ekonomi regional. Eksternalitas jaringan perkotaan juga menjadi semakin kritis dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi informasi yang dramatis. Studi ini mengidentifikasi jaringan perkotaan nasional dan menganalisis struktur dan karakteristiknya menggunakan metode jaringan kompleks berdasarkan data frekuensi kereta api di antara 273 distrik kota di Cina. Kemudian, model pertumbuhan perkotaan dibangun dengan spesifikasi model Durbin spasial untuk menguji dampak eksternalitas jaringan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan membandingkannya dengan ekonomi aglomerasi. Oke, selanjutnya adalah research question. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, antara jaringan kota dan ekonomi aglomerasi, manakah yang memberikan dampak lebih terhadap pertumbuhan ekonomi? Dan yang kedua, bagaimana langkah yang harus diambil pemerintah berdasarkan kajian dari penelitian ini? Berikutnya mengenai tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu membandingkan dua konsep jaringan perkotaan dan ekonomi aglomerasi dari perspektif teori eksternalitas. Tujuan yang kedua yaitu menguji secara empiris pengaruh eksternalitas jaringan perkotaan terhadap kinerja perkotaan. Berikutnya tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana studi ini mengidentifikasikan jaringan perkotaan nasional dan menganalisis struktur dan karakteristiknya menggunakan metode jaringan kompleks berdasarkan data frekuensi kereta api di antara 273 distrik kota di Cina. Berikutnya tentang model penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan dua model. Yang pertama yaitu model Durbin spasial untuk menguji dampak eksternalitas jaringan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan membandingkannya dengan ekonomi aglomerasi. Model yang kedua yaitu model ekonometrik spasial, dibangun untuk menguji secara empiris efek eksternalitas jaringan perkotaan pada pertumbuhan perkotaan dan untuk membandingkan eksternalitas jaringan dengan eksternalitas aglomerasi tradisional. Memperkirakan model benchmark. Pertama, korelasi spasial setiap variabel diuji dengan Moran 1 untuk menilai kesesuaiannya dengan spesifikasi ekonometrik spasial. Nah, pada tabel 3 tersebut menyajikan hasil pengujian dan statistik deskriptif masing-masing variabel. Moran 1 global untuk setiap variabel adalah positif pada tingkat signifikasi yang sesuai. Hal ini menunjukkan ketergantungan spasial positif yang signifikan. Menurut Lisek, ia menganggap SDM atau Spatial Durbin Model sebagai pilihan yang lebih baik dengan efek spasial global, dan metode seleksi model posterior Bayesian lebih efisien daripada rasio kemungkinan. Penelitian ini mengestimasi model spatial autoregresif atau SAR, model spatial error atau SEM, dan model spatial Durbin atau SDM untuk menganalisis dampak eksternalitas jaringan perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian membandingkan model tersebut menggunakan pendekatan Bayesian posterior model selection. Estimasi model benchmark ditunjukkan pada tabel 4 dengan prosedur estimasi Bayesian Monte Carlo. Nah, pada kolom 1 di tabel 4 menyajikan hasil estimasi OLS diikuti dengan hasil SAR, SEM, dan SDM. Lalu, probabilitas posterior dari ketiga model spasial tersebut adalah SAR 0,0009, SEM 0,00 dan SDM 0,9991. Nah, oleh karena itu, masuk akal untuk memilih SDM sebagai dasar kesimpulan. Dampak rata-rata langsung dan tidak langsung dari SDM disediakan dalam tabel 5. Berdasarkan SEM, koefisien spatial error positif signifikan yaitu 0,294 pada tingkat kepercayaan 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap kota dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dihilangkan dari kota-kota lain dalam jaringan perkotaan. Nah, oleh karena itu, ada ketergantungan spasial yang signifikan dalam jaringan perkotaan. Selanjutnya, menguji eksternalitas jaringan perkotaan dan ekonomi aglomerasi. Berdasarkan model dasar, peneliti selanjutnya menambahkan variabel keragaman dan spesialisasi yang menunjukkan ekonomi aglomerasi untuk membandingkan pengaruh eksternalitas jaringan perkotaan dan ekonomi aglomerasi. Nah, hasil estimasi ditunjukkan pada tabel 6. Koefisien dari perbedaan adalah 0,038 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Sedangkan spesialisasi variabel tidak signifikan. Berdasarkan perkiraan SDM, efek tidak langsung dari perbedaan dan spesialisasi tidak signifikan secara statistik. Hal ini menyiratkan bahwa tidak ada efek limpahan dari ekonomi aglomerasi. Efeknya hanya terbatas di dalam wilayah saja. Dibandingkan dengan ekonomi aglomerasi, efek eksternalitas jaringan perkotaan memiliki cakupan spasial yang lebih besar. Selanjutnya adalah pembahasan. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apakah eksternalitas jaringan perkotaan mempengaruhi pertumbuhan kota dan apa hubungan dan perbedaan antara ekonomi aglomerasi dan eksternalitas jaringan. Hasilnya menunjukkan bahwa eksternalitas jaringan perkotaan dapat mendorong pertumbuhan perkotaan secara signifikan dan posisi struktural kota dalam jaringan perkotaan dapat mempengaruhi kinerjanya. Selain itu, eksternalitas jaringan perkotaan menerobos batasan kedekatan geografis dan dapat menghasilkan efek limpahan lintas spasial yang merupakan perbedaan utama bagi ekonomi aglomerasi. Berdasarkan hasil, kami menemukan bahwa jaringan perkotaan merupakan instrumen kebijakan yang efektif untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Ada efek limpahan global yang signifikan melalui hubungan jaringan perkotaan, dan ini konsisten dengan perkembangan kebijakan regional Tiongkok. Meskipun efek bayangan aglomerasi mungkin ada di sekitar kota-kota besar dan faktor-faktor ekonomi mungkin mengalir dari daerah yang kurang berkembang ke daerah yang berkembang, bahwa semua kota dapat menanamkan pembagian kerja yang jauh lebih besar dan terspesialisasi melalui jaringan perkotaan, dan dengan demikian bersaing baik secara nasional maupun global sebagai sistem yang dinamis. Meskipun jaringan perkotaan dalam studi ini dibangun berdasarkan hubungan transportasi, kami percaya bahwa analisis teoritis dan mekanisme utama akan berlaku dalam kasus ini. Selain itu, kami menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi global dapat mengambil manfaat dari jaringan perkotaan, tetapi efeknya terhadap disparitas regional masih harus dieksplorasi. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah, yang pertama, ada eksternalitas jaringan perkotaan yang signifikan antara distrik kota madya di Cina yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan secara signifikan. Yang kedua, ada heterogenitas yang signifikan dalam eksternalitas jaringan perkotaan di berbagai kota. Ukuran pinjaman dan bayangan aglomerasi adalah sumber utama eksternalitas jaringan perkotaan. Yang ketiga, eksternalitas Jacobs adalah sumber utama ekonomi aglomerasi di distrik kota madya dan terutama berdampak di dalam kota. Dan yang terakhir adalah dibandingkan dengan ekonomi aglomerasi, eksternalitas jaringan perkotaan menembus batasan kedekatan geografis dan dapat menghasilkan efek limpahan lintas spasial. Saran penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan studi kasus hubungan transportasi. Akan lebih baik dan kompleksivitas dapat dicapai jika menambah studi kasus yang lain. Selanjutnya, ada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi ini tidak kami tujukan kepada negara asal peneliti yaitu Cina atau Tiongkok, karena secara global, kebijakan ekonomi Tiongkok menjadi yang paling efektif untuk saat ini. Maka dari itu, rekomendasi kebijakan ini kami tunjukkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia dengan berlandaskan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang pertama yaitu mengalokasikan sebagian redistribusi APBN ke daerah menjadi proyek pembangunan infrastruktur. Ada yang tahu kasus pada artikel di samping? Yap, benar, itu adalah kasus dugaan korupsi Gubernur Papua. Nah, dana yang terlalu besar tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan kepala daerah untuk mengelolanya menyebabkan rentan penyalahgunaan dana serta tidak efektif dalam menggunakannya. Rekomendasi kebijakan yang kedua yaitu ada bangun infrastruktur antar daerah. Nah, bisa kita lihat pada artikel di samping, mengapa Cina dapat membangun proyek infrastruktur besar dengan cara yang ajaib? Nah, menurut artikel ini, perkembangan Cina tidak hanya bergantung pada arteri transportasi yang kuat. Rekayasa kapiler yang melibatkan jalan-jalan dan jalan pedesaan juga berperan sama pentingnya, terutama di daerah miskin di Barat Tengah. Hal inilah yang seharusnya ditiru oleh pemerintah kita, dengan catatan proyek pembangunan infrastruktur tersebut 100% lokal, baik itu dari tenaga kerja, bahan, teknologi, dan peralatannya. Rekomendasi kebijakan yang ketiga yaitu tanpa utang. Kebijakan kedua tadi kita anggap sudah direalisasikan, namun pertanyaannya, dananya dari mana? Mari kita lihat artikel di samping. Nah, artikel ini artinya ada beberapa perkiraan Cina telah membangun lebih dari 600 kota baru sejak berdirinya Republik Rakyat Cina di tahun 1949, yang artinya lebih muda 4 tahun dari Indonesia. Dan kota-kota tersebut adalah kota-kota maju yang berisi banyak gedung-gedung tinggi dan dengan segala fasilitas umumnya.
Nah, mari kita tengok proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Indonesia yang sampai saat ini masih belum jelas arahnya karena tidak ada dananya. Nah, pertanyaannya, Cina membangun kurang lebih 600 kota baru tersebut uangnya dari mana? Jika hutang, negara mana yang mau dan mampu memberikan hutangan? Nah, bisa kita simpulkan dananya dari printing money alias nyetak uang. Cina dalam membangun dalam negerinya menggunakan sistem ekonomi MMT. Nah, di mana salah satu kebijakannya yaitu printing money berbasis project. Selanjutnya adalah kritik. Di sini ada kritik positif dan negatif. Untuk kritik positifnya, penelitian ini menghasilkan gambaran kebijakan mana yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau jaringan perkotaan. Dan untuk kritik negatif, penelitian ini hanya menggunakan studi kasus transportasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.